nama saya Masayu Nuresya Putri. Perkenalkan, saya Muhammad Dwi Putra dengan NIM 0621 4051 2620. Halo, perkenalkan saya Amalia Kusuma dengan NPM 0621 4051 2611. Metode analisis laporan keuangan pemerintah. Terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Metode analisis horizontal atau perubahan proporsi antar periode dikenal juga dengan metode analisis dinamis. Metode ini menganalisis laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Teknik yang biasa dipakai dalam metode ini adalah comparative financial statement atau analisis perbandingan laporan keuangan. Dalam analisis horizontal akan dilakukan perbandingan antara satu periode dengan periode berikutnya. Dari hasil analisis ini akan terlihat antara lain angka-angka dalam rupiah, angka-angka dalam persentase, kenaikan atau penurunan jumlah rupiah, kenaikan atau penurunan dalam persentase. Analisis horizontal memiliki karakteristik yaitu 1. Bertujuan untuk mengetahui arah atau kecenderungan suatu akun laporan keuangan. 2. Membutuhkan data time series selama beberapa tahun. 3. Dilakukan dengan membandingkan atau menghubungkan angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan. 4. Analisis kecenderungan sederhana dengan tahun dasar atau bergerak, membandingkan angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan tanpa mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi perubahan akun tersebut. 5. Analisis kecenderungan dengan diagram pencar yang dilakukan dengan penarikan garis, kecenderungan yang mendekati atau mengikuti pola dari sebaran titik-titik dalam grafik. 2. Metode analisis vertikal atau proporsi laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Dikenal juga dengan istilah metode analisis statis, karena hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada periode yang sama, sehingga memperlihatkan persentase suatu pos terhadap pos lainnya. Menurut Mahmudi, tahun 2016 ada dua metode dalam analisis vertikal, yaitu yang pertama, analisis common size financial statement. Analisis ini dilakukan dengan menunjukkan pos-pos dalam laporan keuangan sebagai persentase dari pos dasar. Sebagai contohnya, yang pertama, analisis atas akun yang ada di neraca. Yang kedua, analisis atas akun yang ada di laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang ketiga, analisis atas akun yang ada di laporan arus kas. Yang keempat, analisis atas akun yang ada di laporan operasional atau LO. Kedua, analisis rasio. Analisis rasio dilakukan dengan menunjukkan hubungan antara dua pos atau akun-akun yang ada dalam satu laporan keuangan atau akun-akun antara laporan keuangan neraca dan laporan realisasi anggaran. Menurut Hanafi dan Halim, analisis rasio dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti yang pertama, likuiditas. Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang jangka pendek, rasio ini bisa diukur dengan rasio lancar dan rasio kas. Kedua, solvabilitas. Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo, rasio ini bisa diukur dengan rasio utang terhadap aset atau rasio utang terhadap ekuitas. Ketiga, leverage. Untuk mengukur perbandingan antara ekuitas modal dengan total utang. Dan yang terakhir, kemandirian. Untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mendanai aktivitas sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Teknik analisis laporan keuangan pemerintah. Menurut Mahmudi, teknik analisis laporan keuangan terdiri dari 7 analisis. Yang pertama, analisis perubahan laporan keuangan. Yang kedua, analisis presentasi per komponen. Ketiga, analisis trend. Keempat, analisis variance atau selisih. Kelima, analisis rasio. Keenam, analisis sumber dan penggunaan dana. Dan yang terakhir 7, analisis ketaatan terhadap peraturan. Analisis perubahan laporan keuangan. Analisis perubahan laporan keuangan yaitu teknik analisa yang dilakukan dengan memperbandingkan pos-pos yang sama dari dua laporan keuangan dengan periode yang berlainan. Tujuannya untuk mengetahui perubahan dari periode ke periode yang lain. Sebagai contoh, membandingkan pos pendapatan negara bukan pajak atau PNBP yang diperoleh selama tahun 2020 dengan PNBP yang diperoleh selama tahun 2019, pos belanja pegawai tahun anggaran 2020 dibandingkan dengan belanja pegawai tahun anggaran 2019. Analisis presentasi per komponen, yaitu suatu teknik analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara suatu pos terhadap totalnya dalam laporan keuangan yang sama.
tujuannya untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu pos dalam bentuk angka total. Sebagai contoh, belanja pegawai selama 1 tahun anggaran sebesar 3 miliar yang terdiri dari gaji 1 miliar, honorarium 1,5 miliar, lainnya 0,5 miliar. Angka ini memperlihatkan bahwa besarnya gaji hanya sepertiga, sedangkan honorarium mencapai 1/2 atau 50%. Angka sudah memberikan sinyal adanya kelemahan atau kesalahan pemberdayaan SDM. Analisis tren. Analisis tren juga disebut analisis time series. Analisis time series yang salah satu tujuannya tidak lain adalah untuk menemukan suatu keteraturan atau pola yang dapat digunakan dalam peramalan kejadian mendatang. Analisis tren dapat menentukan bagaimana kecenderungan melakukan kinerja dari waktu ke waktu. Analisis tren didasarkan pada data historis dari laporan keuangan pemerintah. Salah satu cara yang terpopuler dalam melakukan analisis tren adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan, yang dimana harus menghitung rasio minimal 2 tahun terakhir, karena perbandingan rasio tidak berarti kecuali memiliki sesuatu untuk membandingkannya dengan data tahun yang lain. Analisis tren akan lebih bagus lagi jika memiliki dan menggunakan data rasio keuangan lebih dari 2 tahun. Yang keempat, analisis varians atau analisis selisih. Analisis varians atau analisis selisih adalah analisis yang pada umumnya digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi. Informasi dari hasil analisis varian sangat memudahkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penetapan anggaran, pengendalian dan efisiensi biaya, penetapan harga pokok, serta sebagai dasar untuk penetapan harga. Menurut Harahap tahun 2009, pengertian analisis varians adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan realisasi dibandingkan dengan anggarannya. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu selisih dapat dianggap menguntungkan atau tidak menguntungkan. Menurut Mahmudi, tahun 2016 ada 3 aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam analisis varians. Yang pertama, menentukan tingkat signifikasi selisih anggaran. Yang kedua, menentukan tingkat varians anggaran yang bisa ditoleransi. Dan yang ketiga, mencari penyebab terjadinya selisih anggaran. Yang kelima, analisis rasio. Menurut Abdullah tahun 2005, analisis rasio merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara parsial maupun secara simultan. Analisis rasio terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Yang kedua, rasio solvabilitas. Yang ketiga, rasio aktivitas. Dan yang keempat, rasio profitabilitas. Yang keenam, analisis sumber dan penggunaan dana, yaitu suatu teknik analisis yang digunakan untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan melaksanakan kebijakan investasinya dan kebijakan financingnya selama periode tertentu dari kegiatan operasinya. Atau dengan kata lain, analisis ini merupakan alat analisa finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu dibelanjakan. Laporan yang menggambarkan dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu digunakan disebut dengan laporan sumber dan penggunaan dana. Pengertian dana yang digunakan dalam analisis ini dalam artian sempit diartikan sebagai kas, sedangkan dalam artian luas diartikan sebagai modal kerja. Yang ketujuh, analisis ketaatan terhadap peraturan, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.